Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Sesuai permintaan teman-teman Untungs nih yang bilang Tiko ada kembarannya. Gimana ya kira-kira kalau mereka ketemu benar-benar mirip nggak nih? Nah, kali ini Untung mau tahu berkesempatan mempertemukan Tiko dan Ustadz Felix. Dan ada Mama Eni juga nih yang ikut sharing dengan perasaan bahagianya akan kondisi Tiko saat ini. Yuk kita saksikan hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum Ibu. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Monggo silahkan. Jauh nggak? Lumayan ya. Bu, waktu selama 12 tahun itu tinggal di rumah itu apa aja yang dirasain, Bu? Ya biasa aja, laksana Terima berarti Bu ya. Itu kan kemarin Ibu pulang rumah udah bersih gitu kan. Semua udah beres. Udah beres. Ya. Tiko udah jadi lulus SMP menjadi lulusan terinspiratif. Waduh. Gimana tuh perasaannya, Bu? Seneng. Passionnya apa sih? Nggak, lebih suka IT sebenarnya. IT. Bidang apa? IT kan banyak. Nah itu kayak sebenarnya sih gitu tertarikan kayak itu lebih ke full stack developer, cuman belum ada komputer design, aplikasi SQL gitu. Oh ini ya, namanya Software engineer. Iya, front end sama back end. Nah, Kakak lulus SMP? Lu tahu gitu kan? gadget. Oh, ada gadget. Gig. kan. Lanjut SMA nih? Sekarang sih aja paket sih. Paket ya? Lagi jalan. Rencana berapa tahun tuh? Itu tetap ngikutin jadwal sekolah formal 3 tahun. Jadi mungkin 2025 baru lulus. software engineer berarti ya untuk masa depan berarti. Nah, software engineer kan berarti kan. Karena aku salah satu aku mau jadiin software engineer. Bikin itu, apa namanya? Karena itu kan kerjaan masa depan. Kerjaan masa depan bukan kerjaan masa lalu. Iya. Dulu kan kita belajar kan nggak ada kerjaan YouTuber kan nggak ada. Nggak ada. Nah, content creator kan nggak ada. Maka apa penelitiannya apa ya? Aku lupa kalau nggak salah ya 80% pekerjaan di masa depan nggak ada jurusannya sekarang. Berarti sama kayak waktu saya zaman sekolah dulu. Nah, Jadi VJ ada jurusannya. presenter, jadi public figure itu nggak ada jurusannya. Iya, nggak ada. Ibu saya kepengen saya jadi guru Nah, atau jadi polisi waktu itu kan. ternyata jadi guru ya. Tapi guru entertain ya. Terus kemudian saya jadi penyiar radio kan. Bapak saya nggak setuju. Itu apa yang kita cuma ngomong doang katanya. Ternyata karir ya. Ternyata jadi karir. Mungkin begitu juga ke depannya ya. Berarti besok Tiko mau jadi programmer berarti ya. Mudah-mudahan tercapai. Insya Allah mudah-mudahan. Mau nikah berapa? Itu nggak pikir. Nggak kepikiran. Targetnya. Alasannya Ya belum pikiran aja sih ke situ. tolong disuruh. Katanya belum mau nikah katanya. Mama udah mau punya cucu? Kalau misalnya mana katanya? Oh gitu, suruh nikah ya? Namanya. Oh gitu. Udah mau punya cucu belum, Mak? Belum. Mau berarti sama. Kalau Tiko mau nikah udah dibolehin belum? Boleh. Boleh. Oh, udah boleh. Kalau Tiko lagi aktif sama teman-temannya nih keluar rumah, mama sama siapa? Kemarin Oh, ini. Oh, udah jadi Ini. Mbak ini. kayak ikan. Ya? Lebih sering emang lebih sering di rumah. Apalagi kan ngumpul ya sama ini nih. Kalau Mbak ini saudara? Iya. Oh, Ya udah. temenin berarti ya? Iya. Nih, Sar, ini yang pertama kali nemuin Tiko nih, orangnya nih, Bang Bru. Oh, ini. Udah gabung. Oh iya. Sini. Blocking coba. Oh iya, ya. Udah tahu blocking kamera sekarang. Oh, masih ketemu? Iya. Pas lagi nyari konten horor. Terus Iya. ketemu horor beneran? Nggak jadi horor itu. Nggak
jadi horor, malah jadi apa jadi kayak ini ya, keharuan ya. Lebih ke iya sih kata sekali. Ya, haru gitu ya. Untuk apa kisah yang kayak tiba-tiba jadi viral gitu ya. Nggak kepikiran juga bakal viral. Iya, yang penting nolong dulu ya. Yang penting ngelakuin hal kecil aja dulu. Nah, kalau sekarang ini ngeliat Tiko kayak gini nih, ini kan dari sesuatu yang ibaratnya ceritanya tuh bener-bener from nothing ya. Dari kalau sekarang Tiko udah banyak yang kenal, terus kemudian sekarang juga kayak ketemu Ustaz Felipe kan susah banget nih, ya kan? Ini kayak kalau ketemu beliau nih kayak ke Gotham gitu, caranya Batman gitu, kapan ada di sini, lu lagi ada nih gitu. Padahal aku pengangguran. Tapi Tiko udah bisa ketemu gampang gini. Jadi sebenarnya Tiko ini udah profil yang diperhatikan masyarakat bahasa saya. Ibaratnya bahwa ini berarti momen juga untuk Tiko berkreasi secara positif kan? Betul. Apa yang bisa dilakukan? Aku lihat ini, ada penelitian tahun 2019 dan aku pikir masih relevan sampai dengan sekarang. Itu anak-anak tuh ada generasi milenial sama generasi Z itu ditanya apa yang paling penting dalam hidup kalian? Jawabannya dua, semua jawabannya dua. Pertama adalah rich, menjadi kaya. Yang kedua adalah famous, menjadi terkenal. Nah, jadi dua itu adalah yang paling penting bagi mereka, menjadi kaya dan menjadi terkenal. Ya satu sama, maksudnya kaya dan terkenal itu sama sih, jadi satu. Orang jadi kaya bisa terkenal, orang terkenal bisa akses kepada kekayaan dan seterusnya. Jadi yang mereka inginkan sebenarnya sama. Dan itulah kenapa ada orang sekarang, banyak orang mau cari instan untuk famous. Misalnya contoh mandi lumpur. Kemudian apalagi misalnya ya itulah yang aneh-aneh lah, segala macam mandi lumpur, neneknya disuruh ngapain dan segala macam itu. Nah sekarang kan Tiko dapat famous, mungkin juga nanti akan ada akses kepada tadi harta dan segala macam. Cuman kalau kita tuh selalu meyakini bahwa segala macam hal seperti itu, entah itu adalah famous, entah itu adalah harta, entah itu adalah apapun yang di dunia ini, dunia tuh kayak penyelam ke air. Dalam ke air itu nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama kita kelelep di situ. Makanya dulu itu Imam Syafi'i itu berfatwa bisa di umur 17 tahun sudah bisa berfatwa. Tapi gurunya ngasih tahu hati-hati dalam berfatwa. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kita belum siap untuk mendapatkan sesuatu itu nanti jadi fitnah. Nah maka kalau bahasanya orang tuh Tiko ini kayak dapat DP. Nah jadi down payment. Nah down payment ini kalau dimanfaatkan kepada sesuatu yang positif, down payment itu akan jadi sesuatu yang baik. Positif. Tapi kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak positif, tidak harus negatif ya. Tapi kalau tidak positif, nah ini nanti jadi sesuatu yang balik ke dia lebih sulit daripada sebelumnya. Nah itu karena tadi kan nggak banyak orang yang lulus kayak Tiko ini lulus nih dalam ujian-ujian kesulitan, yang belum tentu kita lulus. Tapi kita harus tahu bahwa ujian kesulitan itu dibandingkan dengan ujian kenikmatan itu selalu lebih besar ujian kenikmatan. Kalau ujian kenikmatan nggak berasa kalau lagi diuji gitu ya? Orang-orang yang sulit kayak Tiko itu, dia senantiasa akan lebih kuat. Tapi kalau orang-orang sudah nikmat itu benar dia nggak sadar ketika dia diuji atau dia nggak sadar ketika dia dalam kondisi yang nggak baik, akhirnya ya dia lupa. Sebenarnya jadi kalau ditanya orang lebih banyak lupa sama Allah atau lebih banyak kepleset di mana ketika dia lagi miskin atau dia lagi kaya? Ya dia lagi kaya. Banyak orang maksiat ketika dia punya uang atau nggak punya uang? Punya uang. Jadi kalau punya uang maksiat bagaimana? Kalau nggak ada bisa. Artinya ketika dia mau maksiat juga dia bingung gitu kan ya, uang nggak ada dan segala macam. Nah, jadi menurutku Tiko tuh sekarang dapat down payment gitu kan ya. Nah tinggal down paymentnya dipilih untuk jadi apa gitu kan ya. Dengan begitu banyak sorotan gitu kan ya, begitu banyak tawaran dan segala macam. Nah inilah pentingnya teman-teman yang baik, pentingnya teman-teman yang ikhlas ngerti tentang kondisi orang-orang yang tidak hanya punya kepentingan dan segala macam. Karena Tiko kan tahu ya, berapa tahun? 12 tahun ya? 12 tahun? 12 tahun dalam kondisi sulit. Nah itulah harusnya Tiko bisa memahami bahwa manusia itu kadang-kadang macam-macam dan tidak semua manusia itu baik. Akhirnya kita bisa pahami dari situ ya. Nah pentingnya kita untuk ketika kita tahu down payment itu ya kita ngelihat semua orang punya kepentingan sekarang dengan kita. Nah sekarang kita yang memanfaatkan seperti apa kita menyikapi seluruh hal-hal yang baik yang datang kepada kita sekarang ini. Oh, jadi kayak ini momennya untuk
Tiko menentukan nih arahnya, Betul. arah yang terbaik. Iya, Udah kayak pemuda Ashabul Kahfi. benar. Pemuda Ashabul Kahfi di gua tidur 3 Iya, tahun. Ini 12 tahun, benar. gitu. 12 tahun dan yang satu hal yang aku sudah anggap ini ya, yang sudah pasti ya. Yang sudah pasti kan yang selama ini didapatkan karena menurut saya karena ini ya, karena ibunya. Artinya karena karomah ibunya lah. Ibaratnya karena ini adalah bakti pada orang tua dan Allah memberikan ini karena bakti pada orang tua. Nah itu yang harus semua orang tahu. Bahwasanya bakti pada orang tua tuh instan, balasannya itu instan. Dan durhaka sama orang tua juga balasnya instan. Makanya kan yang harus didahulukan setelah Allah, Rasul kan orang tua. Nah sekarang yang dia dapat nih, ini kan orang tua. Nah berarti sekarang bagaimana caranya memanfaatkan yang dia dapat itu untuk orang tuanya juga dan untuk kemudian ya tadi untuk kebaikan-kebaikan menentukan jalan. Oh jadi karena baktinya sama mama. Iya itu luar biasa. Masya Allah. Itu membuka semua jalan. Mama cuma punya satu Tiko aja atau punya adik lagi Tiko? Ada. Oh ada. Oh, ada. Laki-laki perempuan. Adik atau kakak? Laki. Oh laki, kakaknya. Dulu. Oh Dulu. Ya berarti itulah ketika memang punya anak yang berbakti, ya balasannya instan. Dan masya Allah tergantung doa ibunya juga nanti seperti apa nanti anaknya. Sekarang kan dapat segala macam sorotan, nah tinggal sorotan itu diarahkan. Kalau kita tuh, terutama aku coba ngarahin pada seluruh orang-orang yang aku kenal dan segala macamnya. Ya paling kita mendapatkan satu nikmat itu yang harus disiapkan bukan kenikmatan yang lain, tapi jawaban. Nah, DP itu artinya nikmat yang dikasih jawabannya belum, itu maksudku DP. Responnya berarti ya? Nah, responnya belum. Ada orang yang sudah nyiapin jawaban sebelum dikasih kenikmatan. Contoh misalnya, ya Allah, sekarang nih tempatku sangat kecil nih, dan sudah banyak orang-orang TPA yang sudah mau datang belajar Quran nih, tapi tempatku nih cuma 30 orang, padahal yang datang sudah 50, 20 nih kadang-kadang demikian nih untuk datang segala macam. Nah, ya Allah, kalau aja aku bisa punya rezeki untuk meluasin rumahku ini, mudah-mudahan 60 orang bisa ketampung. Nah, itu jawaban sebelum kenikmatan. Udah ngasih respon duluan Udah sebelum. ngasih respon duluan. Nah, Tiko nih dikasih kenikmatan, nah tinggal jawabannya apa itu. Nah, kalau Bang Bro mungkin akan ikutan memberikan konsep-konsep apa gitu untuk biar nggak cuma di sini gitu. Kan pasti ada waktunya gitu kan. Iya betul. Kedepannya mau coba. Udah sih, udah kasih. Udah kasih. Cuman emang dia udah punya passionnya sendiri. Apa kita nanti bakal jadi satu content creator mungkin? Ada ke sana mungkin kok. 1%. Aku mudah-mudahan sih. Aku dari pertama kenal dia, bahkan sebelum aku upload videonya, aku sempat saranin dia buat coba jadi content creator. Karena Tiko juga orang pintar banget ya. Ini Pak Bro ini kan sedang membangun juga komunitas nih. Jadi ini jadi komunitas ya? Belum? Baru rencana. Baru rencana? Baru rencana. Content creator. Iya, konten kreator bersatu. Oh luar biasa. Bajunya udah ada, cuma Makasih ya. Bajunya dulu gitu ya? bajunya dulu. Nah, kan ketika konten ke sosial ini mendapatkan kepuasan. Bagaimana rasanya Bang Bro ketika Bang Bro pertama kali ngeliat rumah ini masih ketutup segala macem, sekarang udah bersih dan ibu udah pulang, gimana tuh? Kemarin kan dibersihin, responnya belum tentu ibu itu mama ini berkenan gitu kan, tapi ternyata udah senang. Bingung jawabnya, masalahnya pertama datang nggak kepikiran kayak begini. Iya itu tadi temen ini. Maksudnya aku pertama kali datang cuma berharap rumah ini minimal dibersihin. Tapi kata Allah, udahlah renovasi aja di rumah. Ternyata direnovasi sama Allah. Terus banyak yang aku cuma pengen hal kecil tapi ternyata jadi hal Besar. Aku cuma waktu itu kepikiran sama Tiko, mungkin dapat rezeki mau ngasih Tiko sekian. Ternyata bisa beli Tiko motor. Maksudnya jadi kayak aku punya rencana tuh selalu lebih baik rencana Tuhan gitu. Sampai kayak sekarang udah kesini pun ngeliat ibu ini bisa depan sama ini juga nggak kepikiran sama sekali sebelumnya. Gitu. Yang terlebih lagi aku sama Tiko nih mirip-mirip. Dari kecil memang sama ibu doang. Oh gitu. Iya, single parent memang. Jadi ngeliat Tiko pertama kali ketemu tuh udah kayak
ini gue dulu nih. Kayak gitu. Jadi waktu itu aku minta tolong sama teman-teman semua nih yang horor, tanggal 2 bantuin gue yuk buat bersih-bersih. Itu cuma ngomong ke 3 orang, dan aku pikir yang datang cuma 5. Tapi ternyata datang lebih dari 50 ya, 20 Kampung ya, Iya, 52, masuk cocok dong. 22 konten kreator. 22 konten kreator, terus ditambah lagi warga, ditambah lagi di luar dari komplek, ditambah sama damkar datang. Jadi memang nggak kepikiran. Nah ini yang menarik, aku damkar nih sama temen lagi bersih-bersih. Cuman nyebut waktu itu andai ada air bersih. Dan itu 1 jam kemudian ada yang nawarin buat datengin damkar. Masya Allah. Iya, begitu mudahnya bagi Allah. Iya. Itu cuma gara-gara biru walidain. Iya, itu pintunya. Makanya harusnya kalau yang ngasih Tiko, aku pikir harusnya mereka lebih perhatian lagi sama orang tuanya ya. Efek biru walidain itu begitu. Ngeri, sengeri itu. Berbuat sama orang tua. Sampai ketemu sama Ustadz Felix pun, ini aku lagi bercanda sama temen. Tiko nih mirip Ustadz Felix, Anda bisa ketemu. Dan ternyata yang komen. Iya, Bogor juga. Oh, belum naik ke Bogor? Enggak, maksudnya ke Puncak. Oh, ke Puncak, dekat nih Puncak. Iya, sempat ngomong andai ada yang ingin bantu villa. Oh iya, itu semuanya. Ujung-ujungnya villa ada yang endorse, bus ada yang sampai bus pun di endorse. Jadi benar-benar pure kita liburan gratis. Iya. Waduh. Mama gimana waktu lihat Tiko, Mama pulang lihat Tiko dikelilingi sama orang-orang baik? Gimana, Ma? Ya pokoknya senang banget. Terus